Oke, ini Coach Sejuta Umat alias Ko Heri IP, Ko Heri Iman Pirngadi, pelatih ganda putra Indonesia. Halo Ko. Halo juga. Apa Halo, kabar Ko? ya. Apa kabar Ko Heri? Baik, sehat. Sehat ya Ko. Syukur Ko kalau misalnya sehat. Semoga kita semua sehat selalu ya Ko. Amin. Ya, ini habis latihan ya Ko? Habis ngelatih ya Ko? Hari Rabu biasanya. Ya, habis selesai tadi persiapan All England. Nah, ya, oke sebelum ke sana kok, sebelum kita ke persiapan All England dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga sedikit tentang peluang anak-anak muda kita di Swiss Open, anak-anak buahnya Ko Heri. Saya mau ke personalisasinya Ko Heri dulu nih kok. Apa Kan tuh? mungkin media rekan-rekan media juga belum tahu perjalanan karir seorang Heri IP gitu kok. Bisa diceritain lagi nggak kok gimana sih dulu awal mula melatih sampai sekarang bisa bawa ganda putra Indonesia di nomor 1 dan nomor 2 dunia kok. Silakan Ko Heri. Ya, terima kasih. Kalau cerita sih panjang ya. Ya. Yang singkat-singkatnya aja lah. Iya, ya boleh. Ya dulu basic saya memang pemain di ganda putra ya. Nah dulu habis main pernah main juga buat Indonesia, cuman nggak sampai moncer lah istilahnya, nggak sampai juara karena keburu kakinya lepas dulu, cedera. Oh, oke. Itu lebih kurang tahun 88 ya. Cedera, terus berhenti, coba lagi, tapi nggak bisa kakinya, nggak bisa lagi. Akhirnya berhenti jadi pemain. Nah, awal mulanya saya jadi pelatih itu sebenarnya nggak ada sih cita-cita awal jadi pelatih, nggak ada. Cuman ada waktu itu kan saya di klubnya Tangkas ditawarin ngelatih. Awal saya ngelatih di berkecimpung jadi pelatih itu ditawar sama teman saya tuh Lius Pongoh, si bola karet. Waktu itu dia binpresnya Tangkas, dia nanya, Her, mau nggak ngelatih di Tangkas di ganda putra, karena waktu itu pelatihnya nggak punya pelatih ganda putra. Saya bilang ya kalau memang dikasih kesempatan ya kita coba aja. Ya udah dicoba lah. Awal mulanya dari situ terjun jadi pelatih gitu. Berarti yang latih di klub itu lebih kurang saya dari 89 awal ya, 89, 90, 91, 92, 4 tahun saya ngelatih di klub. Nah, habis itu ada 92 tuh ada kejuaraan dunia junior. Saya ditunjuk jadi pelatih ganda putra Indonesia juniornya. Ya puji syukur ya saya bisa nganterin All Indonesia Final tuh World Champion pertama kali di Jakarta ya, di Istora 92. Nah, mulai dari situlah saya ditawar ngelatih. Waktu itu binpresnya Pak almarhum Pak Siregar sama wakilnya Pak Hadi Nasri ditawarin ngelatih ganda putra Pratama di Platnas. Kira-kira itulah awal karir saya sebagai pelatih, Der. Oke. Nah, itu berarti dari awal memang tidak ada basic ya kok. Belajarnya dari mana sih kok ngelatih itu? Apakah ingat waktu waktu jadi pemain atau seperti apa? Nah, sambil berjalannya latih di klub kan, kita memang latih klub kan pemain-pemain mulai dari remaja ya. Kan kita nggak ada dewasa, dari mulai remaja terus taruna. Ya belajarlah, banyak belajar. Lihat buku. Memang waktu itu masih belum ikut penataran nih, cuman karena zaman dulu masih agak jarang ya kan, penataran itu kan harus berjenjang. Akan tetapi sambil berjalannya waktu saya banyak belajar lah. Dan kebetulan waktu itu Tangkas punya punya divisinya kan ganda sama tunggal. Nah di tunggal itu kebetulan Tangkas itu ngontrak pelatih Cina dulu ya, dari namanya Fang Kaixiang gitu loh. Tapi memang basicnya dia tunggal. Nah itu saya banyak belajarnya sebenarnya sih tidak secara langsung karena kita latihannya sebelahan. Saya lihat-lihatlah cara metode latihannya seperti apa. Cuman saya ngembangin gitu loh. Saya belajarnya secara otodidak. Akan tetapi setelah saya di Platnas itu ya udah mulai, karena harus persyaratan ikut pendidikan, seminar, ikut diklat ya harus ikut. Ya, akhirnya ya begitulah ilmu saya yang pelajarin. Kalau secara pendidikan ya saya ngikut di hampir semua pendidikan yang diadakan PBSI saya udah ikutin, udah lulus dari sertifikat, dapat beberapa sertifikat, dan juga
Saya pernah di D3 IKIP ya, di kepelatihan khusus di tahun berapa saya lupa, 90, antara 92 93 saya pernah di D3 di kuliah di IKIP. Cuman memang nggak sampai selesai karena waktu itu ada apa saya lupa lagi deh. Kira-kira gitulah. Oke. Nah, udah di Plata saat itu Ko Heri kan membangun nih, kok udah lama ya, udah lama sekali kok. Apa sih suka dukanya melatih ganda putra Indonesia tuh kok? Iya banyak, pasti ada suka dan duka ya. Kalau dukanya ya pasti kan kalau anak buahnya dikasih target nggak berhasil, terus nggak bisa dapat gelar, itu kan ya dukanya gitu ya. Senangnya sih ya kalau anak buahnya bisa berhasil lah, itu lebih kurang sih seperti itulah, relatifnya seperti itu kan duka. Kalau secara detail ya apa ya, kadang-kadang ya kalau dukanya ya kalau kita komunikasi antara pemain dan pelatihnya itu nggak nyambung, ada ya itu satu problem gitu. Komunikasi antara pelatih sama pemain itu nggak nyambung atau salah apa sih bahasanya ya, salah apa tuh Der, salah juga apa salah persepsi. Salah persepsi. Ya, jadi nggak nyambung. Nah, itu kan kita juga agak kecewa gitu. Kita maunya gini, pemainnya begini. Nah, itu harus ada komunikasi yang baik. Ya, dukanya lebih kurang kayak gitulah kalau anak buahnya dikasih target terus kalah. Kalau sukanya ya pasti kalau anak buahnya juara, menang, seneng, targetnya masuk ya pastilah happy, gembira. Gitu. Apalagi tambahin bonus ya. Aduh. Wah, itu puji yang penting Tuhan, ya, alhamdulillah tuh. Ya kok. Nah, tadi kan ngomongin komunikasi sama pelatih dan pemain ya kok. Tapi kan sekarang kita lihat kalau misalnya ini orang awam dan badminton lovers pada lihat, Ko Heri itu kan nyambung banget sama Ko Aryono nih kok. Dua naga nih coachnya. Hubungan sama Ko Ar itu seperti apa sih kok? Ya kalau sama Aryono, saya gimana? Dari awal memang dulu sama-sama pemain ya, satu angkatan. Ya. Aryono dari Bandung, saya dari Jakarta. Mulai kita kenalan mulai dari junior. Ya. Kalau kenal sama Aryono, kenal sih udah lamanya. Cuman memang setelah bergabungnya Aryono, dulu kan dia Aryono saya tidak salah dia ngelatih di klub Jarum ya. Ya, betul. Waktu itu saya udah ngelatih di Platnas dan saya membutuhkan seorang asisten gitu loh. Terus saya cari-cari dan ada masukan juga dari apa namanya Kokris. Dia bilang, Her, coba Aryono gimana? Oh ya boleh juga kalau memang dikasih sama Jarum boleh. Karena kan saya juga bukan apa ya, bukan orang asing karena kita berteman lama. Ya dicoba ternyata memang ya kita cocok karena buat saya Aryono seorang yang apa ya? Ya ngeklop lah sama saya ya, enak orangnya, buat bahasanya gitu loh, cocok sama saya. Kalau cocok apa aja cocok ya, dan orangnya betul. Agak sedikit bertolak belakang sama saya. Kalau saya kan orangnya kan kalau zaman waktu itu ya masih muda, saya suka emosian, suka apa ya? Kata kalau anak-anak bilang suka galak. Kalau Aryono kan identik sama Aryono tuh orangnya sabar, tenang gitu, jarang marah. Kalau saya kan lebih meledak-ledak gitu. Jadi mungkin ada dua karakter yang jadi satu. Mungkin itu yang bikin kita bisa sampai sekarang bisa berjalan sampai sejauh ini. Gitu. Ya makanya yang satu disebut coach naga api, yang satu coach naga air ya kok ya. Ya nggak tahu tuh. Makanya kalau api kan menyala-nyala, ya, kalau air kan yang tenangin. Itu ya, udah. Betul. Mungkin yang ngasih julukan mungkin lihat gitu kayak gitu juga ya, mungkin ya. Ya. Nah ngomongin julukan coach naga api nih kok gimana sih Ko Heri menanggapinya, apa bahwa enjoy aja, seneng atau gimana? Ya nama itu kan bukan saya yang milih, bukan saya yang manggil, itu kan itu julukan yang diberikan oleh apa namanya. Kalau saya nggak salah BL dari dari mana saya kurang tahu juga, dan sampai sekarang jadi ada sebutan ya apa namanya, embel-embel itu diberikan ya, kita nggak bisa nolak gitu. Ya kita sih apa namanya enjoy aja lah sambil berjalan kayak gitu, nggak ada masalah ya. Memang itu kan apa ya, nama yang diberikan oleh para BL itu. Oke. Sama ini kok, waktu kemarin saya sempat ngobrol nih sama Ko Heri ngomongin masalah kepelatihan di ganda putra dan di Indonesia juga ya kok.
Ko Heri katanya sempat ditawarin sama negara lain nih kok untuk melatih di negara lain, tapi Ko Herinya nggak mau. Mungkin rekan-rekan media mau tahu kok alasannya kok kenapa akhirnya sebenarnya gampang gitu kalau misalnya mau keluar negeri, tapi Ko Heri tetap bertahan di ganda putra Indonesia nih kok. Bisa cerita nggak? Ya sebenarnya ada beberapa negara sih yang nawar saya, cuma saya masih nggak mau. Kalau dari satu sisi yang apa ya, seriusnya masih apa ya, saya termasuk orang yang nasionalisnya tinggi ya. Merah putih di dada selalu ya kok. Iya. Jadi tidak hanya saya kerja, tidak hanya sekedar cari materi gitu. Itu satu kebanggaan. Kita bisa memberikan apa yang kita punya. Kebetulan saya ilmunya di bulu tangkis, berikan buat merah putih. Itu kan satu kebanggaan kan, karena cuma ada satu di Indonesia, pelatih ganda putra Indonesia cuma satu. Ya satu kebanggaan lah gitu. Kalau buat di luar negeri kan tetap biar bagaimanapun tetap kita asing gitu. Buat saya nggak di hati itu kerja tuh nggak apa ya, bahasanya nggak apa ya, nggak tentrem lah. Pasti kita diliatin orang, diawasin gitu. Di Indonesia juga tapi kan kita asing gitu. Kalau kita di negara kita kan kita lebih enjoy gitu. Itu sih. Oke, saya. Itu personalisasi Ko Heri ya sebagai pembuka. Nah sekarang saya mau ke Swiss Open nih. Kalau Swiss Open kan dari kemarin sih, tapi hari ini anak-anak muda ganda putra, pasangan-pasangan muda kita akan mulai bertanding. Dari Ko Heri melihat gimana nih peluang dari Leo Daniel, Pramyere, dan Bagas Fikri di turnamen ini kok? Kalau peluang, saya ngebahasnya mungkin gini, Der. Ya. Karena ini kan pemain muda, perkembangannya masih naik turun biasa ya. Ini masih butuh waktu proses. Jadi saya lihatnya babak per babak gitu loh. Jadi kita jangan loncat ke target, semifinal atau final sejuara. Ini babak pertama dulu aja mereka lewatin gitu. Saya berharap banyak kepada mereka, 3 pasang ini bisa lewatin babak pertama. Gitu kan, karena kalau kemarin di Thailand Leo Daniel bisa sampai semi, tapi kan memang ada didampingin, ada Fajarian, ada si Aksan Hendra. Nah sekarang 3-tiganya muda nih, nggak ada kepalanya, istilahnya nggak ada pemain senior ya. Coba kalau dikasih tanggung jawab ke mereka gimana? Apakah penampilannya mereka masih konsisten, masih baik, atau bisa lebih lagi, atau dia turun? Nah ini kita butuh waktu, dan ya sekarang ini ya waktunya di Swiss Open nih, babak pertama mereka bisa nggak lewatin gitu loh. Kalau kalau jujur harapan pribadi saya, mereka bisa jauh lebih bisa berhasil di Swiss. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk, mereka juara lah. Saya rasa masuk 8 sampai semi aja saya rasa udah cukup baik buat mereka. Artinya latihan persiapan yang selama ini di Indonesia ada hasilnya aja. Betul. Nah, kalau kita ngomongin persiapan, kemarin 3 pasangan ini saya lihat ada hari di mana yang senior ngegeblek yang junior ya kok. Itu memang saling membantu gitu ya kok kalau di ganda putra. Iya. Jadi Der, kita harus tetap jangan regenerasi itu harus berjalan. Kita harus kerjasama, ya toh. Jangan ngerasa karena pemain senior dibantu terus ada saatnya pemain senior juga ngebantu pemain pelapisnya di bawahnya mereka. Jadi harus kerjasama itu 2. Jadi kan kita harus ngebangun suasana tradisi seperti itu. Jadi jangan terlalu yang senior dibantu terus satu saat senior juga ngebantu yang pemain mudanya, sehingga pemain muda tuh ngerasa. Jadi dia memang diperhatiin juga itu. Ada nilai plusnya juga. Kalau hanya ngebantu kan orang ngerasa kasarannya ngebantuin mulu gitu. Ada saatnya juga kita yang senior ngebantu mereka gitu, yang junior. Tapi secara jadi supaya bisa juga ngangkat PD-nya mereka, kepercayaan mereka ya. Cara persiapan ke Swiss anak-anak yang muda ini yang bertiga ini oke ya kok? Menurut saya oke sih, cukup lah, tapi memang kalau menurut saya masih agak kurang ya, masih kurang banyak waktu yang persiapannya, karena setelah
setelah mereka pulang dari Ya, Thailand itu memang ada beberapa waktu yang nggak latihan, masih karantina 5 hari lagi ya kan, betul. nggak langsung gitu. Ya, Kalau seperti biasa begitu pulang dari turnamen 1-2 hari udah latihan lagi. Ya. Karena beda ya, kita pemain muda ini sama pemain senior, waktunya latihannya masih apa ya? Masih banyak PR-nya. Pemain muda ini masih banyak PR-nya, masih banyak yang harus diperbaiki. Beda sama pemain-pemain yang udah senior gitu. Nah, kayak gitu. Kita ke seniornya nih sekarang kok, masih ada waktu. Kita akan berangkat ke All England hari Jumat depan ya kok, jadi sekitar masih ada seminggu lebih lah untuk latihan. Secara persiapan seperti apa nih? Karena tadinya kan Ko Heri kita semua merencanakan semua dari Jerman dulu nih kok. Ada turnamen pemanasannya. Sekarang Jermannya cancel dan kita langsung ke All England nih. Gimana untuk persiapan 3 pasangan andalan kita ini kok? Ya kalau dengan sebenarnya ada 2 sisi. Yang satu sisi kalau dengan di cancelnya Jerman itu, di satu sisi ruginya ya tes uji cobanya khusus buat Kevin Gideonnya yang hilang karena kan mereka sudah 1 tahun nggak ada bertanding toh. Jadi itu satu sisi ruginya karena uji cobanya kan targetnya kita memang di All England. Tapi dengan di cancelnya Jerman ada sisi plusnya ya, masa persiapan kita lebih lagi seminggu. Ya oke lah, nggak seminggu, lebih kurang 5 hari lah, masih oke. Jadi itu loh, dengan di cancelnya Jerman itu, jadi kita masa persiapannya lebih lama lagi. Itu satu. Kedua, memang ada satu kendala karena biasanya kalau persiapan pemain senior itu kan dibantu sama pemain pelapisnya. Nah, pemain pelapisnya ini permasalahannya kan ke Swiss. Jadi cuman ada 3 pasang senior yang persiapan All England, ditambah ada 3 orang sepasang Reza sama si Sabar. Ya. Jadi makanya saya latihannya ini harusnya udah, biasanya kita kan 2-3, banyak gamenya, banyak variasi. Jadi ya tim pelatihnya saya khususnya karena saya tinggal sendirian, Aryono di Swiss, harus muter otak mengkombinasi latihan itu, persiapan untuk 1 minggu ini lebih, persiapan ke All England-nya dengan keterbatasan pemain yang ada gitu. Oke. Dari saya itu kok, mungkin dari media nanti akan ada tambahan pertanyaan. Ya, silakan aja. Silakan rekan-rekan media yang mau bertanya, saya persilakan dari sekarang. Halo Koher. Ya, silakan. Koher, Tina. Kok fotonya lain ya, kayak lagi muda nih. Koher. Lain banget. Iya, gimana? Koher. Iya, Koher, ini kan tadi Koher bilang kotak untuk persiapan. Ya. Iya. Tunggu. Aduh, kok hilang nih. Tunggu. Ya udah. Nah, oke. Ya, lanjut Mbak Wina. Oke, Koher kan tadi bilang harus muter otak untuk melakukan persiapan, mengingat keterbatasan. Nah, bisa dijelasin lagi nggak sih kok variasi latihannya itu seperti apa gitu? Mengingat kan ada keuntungan ya, meskipun rugi ya, nggak bisa ngeliat Cina terutama dan ngeliat yang lainnya. Karena Jerman cancel, minimal kan ada positifnya tambahan 5 hari persiapan. Nah, untuk motor otaknya itu kan tadi udah sempat ke-mention tuh, cuman belum lebih detail lagi. Apa sih variasi latihan apa yang diberikan sih kok? Nah, terus kan kemarin kalau nggak salah untuk yang All England ini ada beberapa yang evaluasinya harus penguatan otot lengan ya, kalau nggak salah betul. Nah, itu kalau bisa jelas lagi latihannya seperti apa sih kok, dan progresnya sejauh ini seperti apa? Oke, thank you. Makasih Mbak Wina. Yo, ya kalau biasanya kalau dengan persiapan All England ini, kalau dengan pemain yang ada semua komplit gitu ya, dengan pemain pelapisnya ada, kita lebih banyak 2-3 gamenya, 2-3-nya lebih banyak karena pemainnya cukup mendukung gitu loh. Jadi saya ngaturnya desain latihannya jauh lebih mudah karena apa yang kita desain itu ditunjang sama pemain yang cukup.
Nah kalau sekarang kan nggak bisa, orangnya kurang karena biasanya gini loh, persiapan itu yang disiapin kan 3 pasang, yang bantu ada 3 pasang atau 3 pasang lebih. Sekarang yang dipersiapin 3, yang ngebantu cuma 1 pasang, kan butuh apa, putar otak ya gimana variasinya. Latihan itu kita desain sehingga tujuannya tercapai gitu. Lebih kurang kira-kira kayak gitu. Kalau bentuk latihannya biasanya 2-3, itu sekarang kita latihannya kita banyak pakai juga 21 atau 22. Jadi variasi 2-3-nya terbatas banget, cuman nggak bisa sekaligus jalan 2-3 semua 3 pasang. Jadi harus gantian. Nih siapa dulu kayak kemarin, karena yang ada pemain yang buat pelapis itu 3 orang doang, jadi game 2-3-nya jadi si Kevin Gideon dulu. Dia main dulu 2-3, selesainya yang Fajar Rian sama si siapa Aksan Hendra, mereka gamenya 2 lawan 2, ntar selesai nanti kita putar. Lebih kurang kira-kira kayak gitu. Ya, itu satu yang saya udah jawab. Oke, gimana? Puas nggak nih jawabannya? Ya, gimana Mbak Wina? Signalnya putus nih, kurang Sinyalnya jelas. putus. Ya, gimana Mbak Wina? Oke ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan kedua ya. Ya. Kalau pertanyaan kedua itu memang kan saya bilang setelah pulang dari Thailand kita lihat otot tangannya kan memang agak kurang karena persiapan. Nah, latihan yang saya desain, saya latih ke mereka memang khusus apa namanya penguatan otot tangan. Nah, bentuk latihannya banyak variasinya. Selain nge-gym, yang nge-gym itu wajib. Nah, kita ada spesifik latihannya. Jadi khusus gerakan-gerakan seperti smash itu di defense, terutama yang bergerak sama apa yang berhubungan sama gerakan-gerakan otot gerakan bulu tangkis. Jadi ototnya memang misalnya gerakan smash kita latih khusus, kita pakai medicine ball. Medicine ball tuh kira-kira ada yang beratnya 3 kilo, 4 kilo lah. Kita lempar, gerakannya sama seperti kayak smash. Terus pakai karet, tarik karet, terus defense-nya seperti itu. Berikutnya kita pakai apa ya, raket berat gitu. Ya. Itu buat nguatin otot-otot tangannya, itu penekanan, jadi penguatan otot tangan. Kira-kira bentuk latihannya seperti itulah. Ya. Win. Oke, Mbak Wina jelas ya, Mbak? Iya, progresnya dari sejauh mana? Sejauh mana progresnya kok? Progresnya sampai ini hari naiknya cukup apa ya, cukup baik ya. Walaupun memang masih ada sisa karena kita latihan penguatan otot tangannya ini terakhir minggu ini ya. Minggu ini terakhir. Tapi setelah pulang dari itu peningkatan cukup baik ya, lebih kurang ada perubahan sampai 6-70% peningkatan lah ya. Keinginan pencapaiannya satu, saya rasa saya juga harus pertimbangin kalau kita terlalu paksa over, saya jaga cederanya. Jadi kalau progresnya ada nanti. Kalau saya bilang ada ini kan kita lihat dari hasil evaluasi latihan hari-hari. Tapi memang realnya nanti lagi di All England kita tonton. Kita tonton sama-sama, Win. Ya, karena tadi bocoran dari Ko Heri kemarin katanya Bang Hasan sebenarnya udah kayak muda lagi. Udah kayak muda lagi katanya. Oke, Mbak Iya katanya mau nanya. Mbak Iya dari Kompas, silakan. Halo Ko Heri, apa kabar? Apa kabar? Baik, iya. Gimana? Baik juga. Nanya ya Ko. Boleh. Ini tadi kan di awal Ko Heri bilang soal penyesuaian latihan karena kepotong masa karantina gitu kan. Setelah turnamen berjalan pada masa pandemi ini mau nggak mau itu kan ada masa karantinanya setelah pulang dari luar negeri kan. Nah itu penyesuaian program latihannya dengan waktu yang terpotong seperti itu tuh so far seperti apa kok? Nah terus yang kedua ini soal tiga pelapis muda ini nih yang sekarang di Swiss nih.
kalau Ko Heri lihat dari karakter mereka, dari cara main gitu, dari sifat personal mereka, itu kira-kira siapa ya yang nantinya bisa naik ke level yang lebih atas, terus bisa konsisten, terus akhirnya bisa berada pada posisi seperti yang senior-senior mereka seperti sekarang. Itu aja kok. Oke, thank you ya. Yang pertama saya jawab dulu. Jadi setelah mereka dari Thailand pulang, kan karantina lebih kurang 5-6 hari ya di hotel ya. Nah, itu sebelum mereka balik ke Pelatnas, itu saya ada kasih program mereka latihan di dalam kamar sendiri gitu. Melalui apa sih latihannya? Yang kayak Nike itu yang apa sih? Yang kayak aplikasi gitu ya kok? Ya aplikasi. Jadi tapi memang penekanannya nih latihan ini lebih dibanyakin. Jadi lebih banyak latihannya individu di kamar gitu ya. Jadi jangan sampai saya bilang nanti balik latihan ke Pelatnas dari nol lagi. Jadi kita udah persiapin. Jadi karena kemarin saya bilang otot tangannya memang pemain muda ini masih ketinggalan, jadi saya lebih tekankan ke penguatan otot-otot tangannya, lengan yang simple aja lah, seperti kayak push up, apalagi ya kira-kira kayak gitulah. Jadi mereka ada persiapan lebih banyak arahnya latihan individu di kamar masing-masing waktu karantina. Itu yang jawaban satu ya. Yang kedua, tetap saya belum bisa 100% melihat, halo? Ya, lanjut kok. 100% melihat apa ya? Oh, si A bisa gini nih. Semua yang ngejawab waktu. Tapi dengan pengalaman saya, dengan apa ya? Bahasanya apa sih? Dengan pengalaman saya, terus lihat perkembangan memang yang paling prediksi. Saya juga bisa prediksi itu bisa betul, bisa salah. Ya. Karena pengalaman saya yang saya alamin gini ya, ada contoh. Waktu Hendra Aksan di atas, saya nyiapinnya Ricky Angga. Ya. Saya nyiapin Ricky Angga. Saya berharap banyak pada Ricky Angga buat ngelapisin pemain Aksan Hendra. Nah, di bawahnya ini ada Kevin Gideon nih. Nggak tahu gimana, totonya nyodok gitu loh ya. Jadi itu prediksinya kan bisa aja meleset. Tapi kalau balik lagi saya pertanyaan dia, yang untuk sementara kalau kita banyak lihat itu memang yang tanya apa? Yang bahasanya menjanjikan ke depan, jujur aja Leo Dani. Itu satu. Kedua, berikutnya itu ada Fikri sama Bagas. Ya. Baru urutan ketiganya Jere sama Pram. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya bukan hanya dari sekedar hasil kemarin di Thailand. Jadi kita hanya lihat juga perkembangannya. Yang jauh lebih penting hari-harinya mereka mengikuti latihan di asrama di Pelatnas. Yang jauh lebih penting itu kehidupan hari-harinya. Bagaimana dia ngatur manage kehidupannya. Mulai dari latihannya, makannya, istirahatnya, seperti itu. Dan nggak lupa itu kualitas konsen pas saat mainnya di lapangan gitu. Tapi kalau iya tadi tanya, itu kira-kira itulah mungkin urutannya dari Dani Leo, terus Fikri Bagas, baru ada Jere sama Pram. Tapi itu perkiraan untuk sementara sekarang ini ya. Tapi ke depan, 2-3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan bisa aja berbalik. Karena mereka ada di sini kan suasananya di asrama, apalagi kan mereka di sini jenuh banget ya, nggak boleh keluar, bla 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 ya. Balik lagi ke karakter sama motivasi pemain itu. Itu yang lagi saya mau mau lihat gitu loh. Karena karakter itu nggak bisa dididik gitu loh. Ya bisa dididik tapi memang udah bawaannya tuh. Gen gitu. Satu. Kedua, kalau motivasi itu bisa dengan minimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali saya kasih motivasi ke pemain muda itu
kalau setiap paginya sih selalu ada ya, sebelum latihan kita kasih briefing bla bla bla, tapi seminggu sekali itu kita kasih motivasi mereka supaya kasih masukan ke mereka dengan catatan setelah dikasih per minggu ini, minggu depan 2 minggu kita lihat nih yang kasih motivasi ke mereka jalanin nggak, mereka ngelakukan nggak. Sebenarnya gampang aja sih, banyak sampel yang kita bisa lihat karakternya seperti apa gitu. Pas saat lagi main gitu, itu penting. Jadi pertanyaannya iya, kira-kira itulah jawaban. Jadi urutannya kayak gitu ya. Oke, Ya. Ko Heri, makasih. Oke, Ya. baik. Wah, lanjut Mas Bimo dari Jarum Badminton, silakan. Halo, siang, Ko Heri. Yang juga Kok mau nanya ini terkait Olimpik ya, kok? Kan ganda putra sudah aman 2 tiket kok dari Kevin Gideon sama Hendra Hasan. Ya. Kira-kira proyeksi untuk Fajarian sendiri di tahun ini apa kok? Itu aja sih kok. Oke, terima kasih Mas Bimo. Makasih Ko Heri. gampang susah nih jawabnya. Ya memang setelah Thailand Open ini, Thailand Open kemarin itu grafiknya Fajarian yang paling menurun dari hasil juga, dari cara mereka bermain juga. Nah sekarang harapan saya ke depan memang harus lebih lebih memberikan dia masukan sih kepada Fajar sama Rian untuk supaya mereka bisa naik lagi, bisa bangkit lagi. Artinya kalau kasar pendek katanya itu motivasi lah. Kalau menurut saya tidak hanya sekedar motivasi aja buat mereka. Jadi masukan-masukan dari cara berpikir mereka gitu loh. Program latihan yang lebih detail dan banyak PR-PR yang dibetulin gitu. Memang kendalanya pasangan ini memang kadang-kadang menurut saya PD-nya turun naik gitu, nggak stabil. Kan orang bilang banyak, wah kalau ketemu temennya sendiri lebih baik, lebih bagus. Ya, kalau ketemu giliran Kevin Gideon yang bisa ngalahin kan cuma Fajarian doang. Tapi kemarin juga sama Leo Dani juga bisa kalah tuh. Ya artinya memang masih PD-nya masih turun naik. Nah, inilah salah satu PR yang saya harus pendekatan ke mereka, kasih motivasi sehingga untuk tahun ini saya targetin mereka, saya bilang sama mereka minimal All England tuh kalau ketemu sama Hendra Aksan di berapa ya? Di 8 apa di semi ya, Der? Sebentar kok, saya cek dulu. Kalau nggak 8 di semi ya? Iya. Nah, saya bilang kamu masuk semi dulu dah, karena mereka pernah masuk semi gitu, supaya ngangkat kepercayaan mereka dulu. Itu target saya ke Fajarian. Saya nggak bisa pasang target tuh juara dulu. Jadi kita tahap bertahap ya. Karena kita evaluasi kemarin di Denmark tuh menurut saya performanya jelek banget, nggak bagus itu. Kira-kira itulah jawaban saya dulu, Mas. Ya. Mas Bimo, sudah cukup? Iya, cukup. Makasih Ko Heri. Sama-sama. Oke, ada lagi mungkin yang akan bertanya, silakan. Mas Dery, ya, mau nyambungin soal boleh. Fajarian dong. Boleh, silakan, Baya, silakan. Apakah karena mereka tuh merasa berada di bawah tekanan dua pasangan yang lebih baik, jadi merasa kesulitan untuk keluar dari situ, atau faktor apa ya kok ya mungkin setelah ngobrol terakhir dari Thailand itu? Kalau tekanan sih nggak ada, mereka malah ini ya, sama tekanan dari mana nih, dari Aksan Hendra, dari itu mereka sebenarnya lebih di bawah kan lebih enak, lebih nyusul gitu, lebih enak. Nah cuman memang kalau lihat dari Thailand itu di samping memang mereka penampilannya jelek, ya memang kendala tangannya si Fajar itu ada kendala tangannya ya, jadi nggak bisa mainnya, nggak terlalu bisa maksimal. Nah tapi mereka waktu di Thailand saya tanya, memang setelah beberapa bulan ini nggak bertanding, tas bertandingnya hilang banget. Jadi dia bingung gitu loh, udah lama nggak bertanding, terus bertanding mainnya
dengan penuh musuhnya yang ketat gitu, jadi dia masih belum bisa keluar dari itunya. Kalau kita ngomong gitu, kok kamu nggak bisa gitu. Setiap karakter pemain nggak sama. Kenapa saya bilang ada yang bisa cepat adaptasi, ada yang bisa lama adaptasi. Nah, balik lagi ke karakternya pemain itu masing-masing. Kepengennya sih saya cari pemain memang yang adaptasinya karakternya lebih cepat, tapi memang dapatnya yang kayak begini. Jadi saya juga harus jadi PR-nya tambah banyak lagi gitu loh ya. Karena setelah kemarin kita ketemu di Thailand, kita ngobrol bertiga, ya kan, lihat apa sih kendalanya mereka. Dari semuanya itu ujung-ujungnya memang apa ya, kepercayaan dirinya ya ke mereka gitu. Terutama memang di Riannya memang suka agak sedikit apa ya, turun naiknya terlalu banyak gitu. PD-nya gitu. Kalau lagi PD hilang aja sedikit, keganggu. Saya termasuk apa ya, agak sensitif juga sih anak ini, nggak karena individunya dia tuh nggak gitu terlalu kebuka deh. Rian ini saya harus jauh lebih deketin dia lagi supaya saya bisa tahu titik temunya di mana nih buat ngangkat motivasinya dia gitu loh. Kira-kira gitu ya. Oke. Ya. Tadi drawingnya 8 besar kok ketemu Hasan Hendra Fajarian. Nah ya itu 8 besar. Kalau bisa tembus dengan salah satu kan masih sama-sama menang, dua-dua menang di 8 kan. Ya harus ada gugur satu, masuk satu semi. Ya, betul. Oke, ada dari Mas Kukuh, Belalop, silakan. Iya, siang Ko Heri, Mas Dir. Siap. Ya, siang. Ko mau minta itu aja sih, minta pandangan Ko Heri soal peta kekuatan ganda putra saat ini kok. Kira-kira kalau Ko Heri ngelihatnya sih ada beberapa ganda putra dari negara lain yang diprediksi bakal mengganggu dominasi Indonesia kok di sektor ganda putra. Terus yang kedua, kemarin Ko Heri ngelihat penampilan Liang sama Wang Chilin, kaget ya aku, kaget nggak sih kok mereka bisa hat-trick di Thailand? Oke. Ya. Terima kasih Ko Heri. Kalau peta kekuatan bulu tangkis, kalau menurut saya setelah Thailand ini kita lihat Thailand di tiga turnamen di Thailand ini ya agak bergeser ya, kekuatannya bergeser karena secara peserta kan tidak seluruh pemain dunia ngikut, nggak ada Cina, Jepang nggak ada, karena double itu kan dua negara itu kan menurut saya cukup apa ya, cukup bersaing lah sama kita ya gitu, walaupun kita di sama mereka ya hampir sama atau di atas mereka dikit lah, kalau sama Jepang hampir sama gitu ya. Nah, kalau dulu kekuatan ganda itu kan Denmark juga pengaruh. Denmark kan ada Bo apa. Sekarang udah hilang, tinggal Astrup doang. Dan penampilan mereka menurut saya jauh menurun. Gitu. Jadi peta kekuatannya agak bergeser, lebih arah sekarang baliknya ke Asia. Di Jepang kuat, ada Taipei juga, belum ada Cina, ada Koreanya gitu. Ada Malaysia. Jadi lebih kekuatan double ini lebih banyak ke Asia, agak bergeser. Eropanya kan itu kalau dulu kita di ganda sama Denmark, terus ada Rusia satu terus Ivanov, tapi ternyata kemarin sama Fikri juga bisa diatasin, jadi artinya mereka udah agak bergeser. Itu kira-kira jawaban saya. Jadi kekuatan double dunianya agak bergeser, lebih banyak sekarang saya pribadi sebagai pelatih lebih banyak fokusnya ke Jepang, ke Taipei gitu. Ada Korea satu, ada Malaysia, lebih banyak kita ke Asianya. Itu jawaban saya yang pertama. Gimana? Oke? Oke kok, lanjut kok. Oke kok. Kalau yang kedua, ya jujur kaget. Gitu. Artinya kaget, tapi dari hari pertama dia main, saya udah nonton tuh waktu ketemu Astrup. Ya. Saya nonton karena sesudah itu berapa babak lagi si Fajarian main. Jadi saya sebelum itu saya datang nonton dulu. Saya kaget lihat, luar biasa ini tenaga, terutama powernya. Dengan bola gitu berat, mereka luar biasa. Buat saya, wah ini bahaya. Saya bilang sama siapa? Mariono apa waktu kita nonton. Ini mesti dijaga. Nah, kebetulan kita kan nggak bawa itu tuh apa yang rekam ya. Kita nggak bisa. Jadi harusnya ada di bawah, kita bisa pelajari. Tapi jujur saya bilang mereka naiknya banyak banget.
signifikan banget dari segi, kalau dari dulu segi fisiknya, terutama maksudnya fisik bukan apa sih, jadi daya ototnya, powernya itu memang dari dulu juga memang udah keras, udah bagus. Nah, kemarin saya lihat dengan berapa bulan itu naiknya cukup banyak juga. Tapi yang buat saya kaget kematangan mereka bermain ya. Kalau dulu tuh errornya banyak banget, gampang banget 4-5 pukulan mati. Ini kalau sekarang kalau kita nggak ngebunuh dia nggak jarang mati. Jadi benar-benar kita harus benar-benar full ngekill mereka. Jadi kalau kemarin kalau lalu kayak terakhir di mana ya? Kejuaraan dunianya aja masih errornya terlalu banyak. Tapi sekarang mereka luar biasa. Jadi boleh dibilang ya kita tambah lagi musuhnya. Saya juga harus waspadain mereka. Mereka dengan bisa menang di 3 turnamen itu nggak gampang. Buat saya ada nilai plusnya buat mereka, dan itu PR saya buat jagain. Saya rasa pemain Jepang juga belum tentu bisa. Kalau kondisi lihat kemarin main di Taipei, di Thailand, belum tentu Jepang juga bisa lewatin dia. Itu. Ya. Kira-kira itu jawaban saya. Ya, oke, makasih kok. Ada lagi mungkin rekan media yang mau bertanya? Cukup? Oke, kok mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Harapan Harry di kita ke yang gede aja kok, ke All England seperti apa untuk 3 pasangan kita, Ahsan Hendra, Fajarian, dan Marcus Kevin yang akan kembali comeback ya setelah setahun tidak bertanding kok. Harapan Ko Harry seperti apa? Harapan saya sih satu, saya pengen juara di All England, itu aja. Ya. Pengen juara di All England. Siapapun ya kok. Karena ya buat pemain juga, mereka juga selalu selama mereka kontrak sama perusahaan itu kan memang ada target-target turnamen yang harus ditargetin. Yang salah satunya All England, dan saya kalau harapannya ya pengen juara di All England lagi. Itu aja sih. Siap. Oke, kalau gitu baik. Terima kasih Ko Harry sudah meluangkan waktunya bersama kami, bersama rekan-rekan media untuk sekedar bercerita dan mengulas strategi-strategi gitu kok untuk persiapan kita ke depan. Terima kasih banyak sekali lagi Ko Harry. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media sudah bergabung hari ini. Kita akan kembali lagi ketemu di minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Ko Harry. Saya pamit, semuanya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, thank you. Thank you, Ko Her. Thank you semua. Thank you. Terima kasih.